Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Persib Bandung bakal boyong oleh Romeni dan Joey Pelupesi pada Januari 2026. Menurut pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, peluang Persib Bandung mendatangkan oleh Romeni dan Joey Pelupesi terbuka lebar. Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, tahu betul kekuatan uang Persib Bandung. Ketika ada pemain top dikaitkan dengan Persib Bandung, bukan tak mungkin sang pemain membelot ke Persib Bandung. Kata siapa yang bilang nggak mungkin? Persib mendatangkan oleh Romeni dan Joey Pelupesi sekaligus. Pertama, dalam sepak bola tidak ada yang tak mungkin. Kedua, kalau kita melihat patternnya Persib, ini nggak main-main, kata Bung Harpa. Gimana menurut kalian jika mereka berdua gabung Persib Bandung? Mungkin oke-oke saja sih, mengingat Persib sekarang ada di ACL tuh, jadi ya boleh-boleh saja. Dan untuk Persib saya pikir ya not bad lah, karena di sana ada Eliano Rendels, ada Prof Tom Haye juga. Jadi kalau Joey Pelupesi sama Ole Romeni gabung ya sah-sah saja. Tapi ya kalau kita mau lihat secara karir, mungkin Ole Romeni ya berkarir dulu di Eropa lah, jangan langsung ke Liga 1 gitu kan. Karena kalau kita mau lihat secara kualitas ya jelas berbeda, sangat-sangat berbeda antara Liga 1 dengan Liga Inggris, walaupun Ole Romeni bermain di kasta kedua ya, divisi Championship. Nah, kalau Joey Pelupesi bermain di Persib Bandung, oke sekali, sah-sah saja sebenarnya, karena mengingat usia juga sudah ya mungkin kepala tiga, mungkin kalau bermain ukuran Eropa sudah tidak terlalu produktif, apalagi dia hanya bermain di mungkin kasta kedua juga di Liga Belgia ya kalau tidak salah, kalau salah boleh dikoreksi. Jadi kalau ke Persib oke lah, jadi Persib itu seperti timnas ya versi live, mungkin itu bisa jadi seperti itu. Mungkin ramai tak perasan yang sebenarnya Indonesia telah pun dikalahkan oleh Filipina ya, bang, dalam game Sukan C baru-baru ni. Aku pun tak perasan. Sebab biarlah tak ada apa-apa komen pun. Oh, bila menang banyak komen. Bila menang suruh aku bahas under 17 lah, apalah. Ni under 23 kalah ni, tak ada apa-apa pun. Tak ada. Silakan dihujat bang, bebas kali ni bang. Baik, ada seorang ni dia DM aku. Kau salahkan yang DM ni. Sebabkan DM ni lah aku akan review game Sukan C yang ini. So sebelum game, boleh kata yang Indonesia memang favourite lah untuk jadi juara grup. Okay, yelah performance under 17 diorang, under 23 diorang, senior team diorang dan power Indonesia. So ramailah yang letak diorang sebagai favourite, tapi tiba-tiba terciduk, tersungkur, terkejut apabila dikalahkan oleh negara Filipina. So dengan kekalahan ini, Indonesia mustahil untuk menjadi juara grup. Ya jelas, kita mustahil jadi juara grup karena kalah dari Filipina. Mungkin awalnya kita ini favorit semua orang karena skuad U22 yang dibawa sama Coach Indra ini skuadnya cukup mewah untuk kelas Asia Tenggara. Bukan tidak main-main ini teman-teman ya. Di situ ada Ivar Yener 1, ada Mauro Zylstra 2, ya kan, ada siapa, Dion Marks 3, Rafael Struijk. Ini 4 pemain diaspora diturunkan semua. Hasilnya apa? Hasilnya 0 semua, lari-lari tidak jelas. Ya kalau kita mau lihat wajar kalah sebenarnya kemarin malam itu, kemarin dulu lah. Wajar kalah kita, kenapa? Ya secara determinasi kita kurang, pressing juga kita kurang, menyerang kita kurang. Ya hanya nyerang tapi tidak bisa cetak gol, ya ngapain? Beda dengan Filipina. Mereka itu sama kuat loh. Antara transisi menyerang dan bertahan mereka itu sama kuat gitu kan. Indonesia nih bawa bola, dribbling, ujung-ujungnya kerebut. Mereka tidak, mereka passing, ya bergerak, cari ruang. Itulah perbedaannya Filipina dengan Indonesia. Jadi sebenarnya kita pantas kalah, walaupun secara skuad sangat mewah dan difavoritkan jadi pemenang. Bukan hanya pemenang sebenarnya, jadi juara pula. Tapi ya kita hanya dikasih harapan palsu dan akhirnya kita lihat timnas tanpa Sintayong jadi apa? Jadi hancur. Ya itu fakta bro, jadi hancur.
Apakah kalian masih ingat pernyataan Pak Erick Thohir soal Coach Sintayong dulu? Dengan kata-kata seperti ini, lebih baik ambil resiko daripada menyesal. Dan hasilnya sekarang apakah sesuai harapan? Di mana yang terjadi justru dua-duanya, yaitu setelah mengambil resiko kita juga menyesal karena telah kehilangan pelatih yang sangat tepat, yaitu Coach Sintayong. Di mana tepatnya baru tahun lalu kita merasakan bisa mengalahkan Korea Selatan, Jordania, dan tim-tim besar di Asia lainnya. Namun semalam kita malah kalah dengan tim sekelas Filipina, dan ini sangat memalukan. So kalau menurut kalian, Ya jelas bro, sangat-sangat memalukan gitu kan. Kalau Pak Erick Thohir bilang lebih baik ambil risiko daripada menyesal, saya pikir risikonya tuh besar Pak, sangat-sangat besar. Kenapa? Karena kita berani loh, sangat-sangat berani memecat seorang pelatih yang punya reputasi cukup baik untuk sepak bola Indonesia dan mendatangkan pelatih yang punya reputasi, bukan hanya reputasi, rekam jejak di dunia sepak bola khususnya kepelatihan itu tidak jelas. Dan sekarang hasilnya kita lihat, kita gagal ke Piala Dunia. Ini kita bukan mau berbicara kembali flashback kembali ke belakang, tapi mengingat kejadian-kejadian yang terjadi dengan Indonesia semenjak ditinggal sama Sintayong. Tidak ada salahnya dong kita bicara soal era Sintayong lagi. Oke, mungkin kita lupakanlah era Sintayong, tapi jangan lupa setelah ditinggal Sintayong kita gagal ke Piala Dunia, kalah 2 kali berturut-turut di ronde keempat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Pak, timnas U23 kita gagal. Timnas U23 kita dipegang sama siapa? Gerald Vandenberg, pelatih yang didatangkan sama Pak Erick Thohir. Gagal kita ke Piala Asia. Padahal apa? Di edisi terakhir kemarin kita itu statusnya apa? Finalis, kita itu runner up. Bayangkan bro, kita statusnya itu finalis, tiba-tiba tidak lolos. Itu tim debutan jadi finalis, itu kan gila. Yang ketiga, U22 kita itu hampir pasti gagal ke semifinal SEA Games. Iya dong, artinya setelah ditinggal Sintayong, sepak bola kita khususnya level timnas itu tidak jadi apa-apa. Oke, mungkin ya secara keputusan Pak Erick Thohir bilang lebih bagus ambil resiko daripada menyesal. Sekarang begini, kita lihat faktanya, ini bukan hanya soal ambil risiko daripada menyesal tapi ini kita jatuh dan tertimpa tangga pula. Bukan hanya soal timnas kalah dan menang, ini soal peringkat FIFA. Peringkat FIFA kita semenjak ditinggal Sintayong turun, bahkan Malaysia di atasnya kita. Yang awalnya kita main king-kingan, King Indo. Sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya kita ada di bawahnya Malaysia dan agak susah masuk 100 besar. Bayangkanlah U22 ini semua sudah dikorbankan untuk U22, tapi hasilnya seperti ini. Ya semoga lah ada evaluasi dan Indra Syafri segera digantilah. Harapannya seperti itu, bukan berarti dia tidak bagus, tapi kalau mau hasilnya yang bagus, mau hasilnya itu sempurna maksimal, ngapain pakai dia sih? Kan gitu sebenarnya. Ivar Jenner keluar lapangan dengan mode ngamuk total setelah timnas Indonesia dipermalukan Filipina di SEA Games 2025. Garuda Muda Emosi lah, memulai bro. start terburuk sejak 30 tahun lalu. Iya. Ivar yang ditunjuk jadi kapten sekaligus bawa pengalaman dari Eropa dan timnas senior nggak mampu berbuat banyak. Begitu peluit akhir berbunyi, Doi langsung berjalan keluar lapangan memendam rasa frustrasi dan di luar lapangan ia terlihat membanting botol, simbol dari amarah yang nggak bisa ditahan lagi. Kemarahan Jelas marah Ivar ini lah. terbilang wajar sih Bes. Gimana nggak coba? Indonesia mainnya ancur-ancuran, umpan berantakan, tempo lambat, apalagi finishingnya memprihatinkan. Dikutip Jelas. dari lapang bola, cuma 386 yang tepat sasaran dengan akurasi 81%. Begitu juga dengan 14 tembakan, cuma 3 yang tepat sasaran. Di sisi lain, catatan Pak Indra Syafri makin memprihatinkan. 6 laga tanpa kemenangan pada tahun 2025 di level U20 dan U22. Gimana menurut kalian tentang pertandingan semalam, Bes? Bayangkan deh, coba kalian bayangkan, maksudnya pikirlah secara logika. Resapi, bagaimana timnas U22 kita ini, itu sekelas timnas, bayangkan, ya ampun. Passing saja salah. Jangan passing, kontrol bola pun salah. Bukan berarti kita jago bermain bola ya, tapi kan sebagai penikmat sepak bola, sebagai penonton dan supporter timnas, harusnya hal-hal elementer seperti itu tidak perlu lagi lah terjadi kesalahan di sekelas timnas, pemain timnas gitu. Tapi ini passingnya pun passingnya ke lawan gitu kan. Coba deh kalian putar ulang highlightsnya itu. Ada loh beberapa kali itu passingnya salah, apalagi finishingnya. Ya ampun, di depan gawang finishingnya ancur-ancuran. Jadi wajar dong kalau kita kritik. Kita maunya timnas ini sudah persiapan lama,
FIFA matchday-nya dikorbankan demi mereka dengan alasan tidak ada pelatih. Iya kan? Uji coba lawan Mali, tapi hasilnya bayangkan tidak seperti waktu bermain kedua lawan Mali lah. Lawan Mali main kedua tuh saya pikir oke, bagus. Cuma lawan Filipina yang harusnya kita jadi favorit pemenang, tapi justru kita dipermalukan habis-habisan. Jadi wajar kalau kita di-troll juga sama orang-orang Malaysia. Karena permainan kita tuh parah, bro, parah. Skuad terbaik, termewah dalam sejarah timnas Indonesia. Lihat tuh, Nama-nama dengar. besar, persiapan panjang, latihan berbulan-bulan, bahkan rela mengorbankan poin FIFA demi fokus penuh ke ajang Nah. ini. Semua dikorbankan, semua dipertaruhkan. Tapi malam ini sejarah justru tercipta dengan cara paling menyakitkan. Timnas Indonesia kalah 1-0 dari Filipina untuk pertama kalinya dalam sejarah ajang ini. Sebuah hasil yang sampai detik ini sulit dipercaya. Jelas Inilah dong. ironi sepak bola kita. Ketika harapan melambung setinggi langit, realita justru menjatuhkan kita ke tanah paling keras. Makanya dari awal semenjak Coach Indra ditunjuk, jujur saja sebagai penonton dan sebagai supporter, ya, salah satu dari jutaan supporter, saya itu pesimis loh. Maksudnya kalau kita lihat dari track record Coach Indra di ASEAN, oke, betul. Dia rajanya King ASEAN lah. Kita terakhir kemarin emas. Cuma beberapa pertandingan ini mulai dari Piala Asia U22 kemarin, U20 maksudnya, itu kita kalah terus loh. Jadi maksudnya apakah PSSI tidak punya opsi lain, nama lain, pilihan lain untuk menukangi U22 yang akan ke SEA Games ini? Kenapa harus Coach Indra gitu? Ya mungkin parameter PSSI itu beda dengan penonton. Mungkin mengingat prestasi yang dipunya sama Coach Indra makanya dia dipakai. Tapi kalau kita lihat secara pertandingan by pertandingan itu kita selalu kalah loh semenjak dipegang sama Coach Indra. Lawan Mali saja kita dihantam. Ya, untung-untung kita seri waktu itu kan 2-2. Jadi betul sih, kita sudah naik tinggi, tiba-tiba jatuh paling dalam jurangnya itu. Lini serang timnas Indonesia siap menggila. Pemain keturunan Brazil mulai urus naturalisasi WNI. Ciro Alves, bintang Malut United, resmi konsultasi ke Kemenkumham. Tinggal sejak 2019, ia bertekad melepas kewarganegaraan Brazil. Klub dan pemerintah daerah mendukung penuh. Kini semua bergantung kelengkapan dokumen. Jika sukses, lini serang timnas bakal makin tajam. Lini serang Wih, keren ini kalau Ciro Alves sudah mau gabung dengan timnas. Dan ya kalau misalkan dia dipanggil sama pelatih yang akan datang nantinya tahun depan, keren ini. Wah, walaupun secara usia sudah tidak muda lagi, tapi untuk kita zaman ya Ciro Alves boleh dicoba, boleh diadu tuh. Masih oke lah, apalagi di tengah ada Joy Pelupesi, ada Tom Haya, saya pikir boleh lah, boleh. Ya sangat-sangat boleh itu. Keren itu. Mantap. Gak mau tinggal diam meski sanksi FIFA udah dijatuhkan, Federasi Sepak Bola Malaysia akhirnya resmi mengajukan banding ke CAS nih, Bex. Oh, banding, Mereka tetap merasa 7 pemain naturalisasi ilegalnya ini sah bisa membela Harimau Malaya. Keputusan ini Ngeyel sekali dikonfirmasi mereka langsung nih. oleh PLT Presiden FAM Datuk Mohd Yusof Mahadi yang bilang kalau setiap langkah yang diambil sekarang sepenuhnya berdasarkan nasihat profesional dari tim hukum bersertifikat. Dengan langkah ini, skandal pemalsuan dokumen itu masuk ke babak baru, babak yang lebih panas lagi. Ya. Bagi pendukung Harimau Malaya, banding ke CAS jadi harapan terakhir, semacam tali penyelamat sebelum kapal benar-benar tenggelam. Tapi kalau hasilnya nanti tetap ditolak, ya siap-siap nasib Malaysia bisa wassalam, karena hukuman tambahan dari FIFA udah pasti ada di depan mata. Kira-kira mereka bisa lolos dari lubang jarum gak ya, Bes? Susah bro, karena apa? Karena FIFA ini bukan orang bodoh semua di FIFA itu, ya kan? Mereka juga pasti punya tim hukum, ya kan? Investigasi pasti punya. Kenapa mereka berani menjatuhkan sanksi ke Malaysia dan juga 7 pemain itu? Karena mereka punya bukti. Artinya kan kalau mereka tidak punya bukti, tidak mungkin dong mereka mau kasih sanksi atau hukuman ke 7 pemain itu ditambah dengan hukuman ke FIM sebagai federasi. Karena mereka punya, makanya mereka berani untuk kasih sanksi. Nah sekarang si siluman harimau ini mereka ngotot, mereka bilang pemain-pemain yang 7 orang ini tuh memang punya darah Malaysia. Nah punya darah dari mana? Sedangkan waktu ditanya dia bilang neneknya lahir di Spanyol. Iya kan? Maksudnya kalau kita berpikir secara logika, masa sih kalau nenek lu lahir di Malaysia, masa sih lu gagap waktu jawab? Kan begitu bro. Maksudnya mikirlah. Timnas Indonesia U22 harus segera bangkit setelah kalah 0-1 dari Filipina di grup C SEA Games 2025. Pelatih Indra Syafri menekankan pentingnya tidak terpuruk karena peluang ke semifinal masih ada meski Iya lebih masih sulit. ada.
Indonesia Masih bisa akan kok bertanding lolos. melawan Myanmar pada 12 Desember 2025 yang akan menentukan nasib mereka. Kemenangan mutlak diperlukan untuk mengamankan posisi runner-up grup C dan menjaga harapan lolos ke semifinal. Sementara Filipina telah memastikan diri sebagai juara grup. Peluang Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil di grup A dan B. Iya betul, kita punya peluang untuk ke babak semifinal, saudara-saudara semua. Tapi ya kita juga bergantung dengan hasil antara pertandingan Vietnam melawan Malaysia. Nah kalau pertandingan ini mereka katakanlah ada skenario mereka saling main mata, atau katakanlah mereka ya mau untuk dua-duanya lolos, Indonesia selamat tinggal. Ya kita berharap sih tidak terjadi seperti itu. Kita mau menang 1000 pun lawan Myanmar, tapi kalau Vietnam dan Malaysia main mata, selesai kita. Ya semoga lah ini bukan soal kalah menang, tapi bagaimana peningkatan permainan. Karena ini kita belum ketemu Thailand nantinya kalau kita lolos, atau ketemu Vietnam, atau ketemu Malaysia, kan belum tahu ini. Lawan Filipina saja yang secara notabene mereka di bawahnya kita dan tidak pernah menang di SEA Games, itu mereka justru kasih kalah kita loh, dari lemparan ke dalam, throw in itu. Ya Indonesia dulu pakai itu, sekarang kan kocak gitu kan. Justru kita dipakai, golnya itu dipakai sesuai dengan caranya Indonesia gitu kan. Jadi kocak sih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap dukung karena kita masih punya kesempatan untuk lolos ke semifinal. Jadi jangan lelah, jangan pernah bosan untuk mendukung timnas walaupun secara permainan mereka membosankan dan membuat kita marah-marah. Tapi sisakanlah ruang di hatinya kita untuk mendukung mereka. Iya, keren. Oke, jadi tadi beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.